Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, kiranya damai dan sukacita oleh pertolongan Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara sekalian. Jumpa lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Meremehkan Teguran Tuhan. Nas firman Tuhan terambil dari Wahyu, pasal yang ketiga, ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara kalau boleh jujur di hadapan Tuhan, akan memilih tema khotbah yang bagaimana? Apakah yang mengajarkan mengenai berkat Tuhan, atau berita Injil yang di dalamnya berisi teguran dan didikan Tuhan yang keras bagi kehidupan saudara? Coba saudara perhatikan kembali ayat pembacaan kita di pagi hari ini. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Selama ini kita sebagai orang percaya terlanjur berpikir bahwa bukti cinta kasih Tuhan dalam hidup kita itu ialah Ia melimpahkan berkat berlimpah-limpah. Ia menjawab doa-doa kita. Ia menjawab apa yang jadi kerinduan hati kita. Tapi pernahkah saudara menyadari Tuhan Allah kita itu seperti seorang bapa yang jauh lebih baik daripada bapa di dunia ini. Dan saat Ia menegur, bahkan menghajar saudara, Ia melakukan itu semua justru karena begitu besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca nas firman ini satu perikop, maka firman ini adalah teguran kepada jemaat di Laodikia yang suam-suam kuku. Mereka tidak panas, mereka tidak dingin. Maka Tuhan memuntahkan mereka dari mulutnya. Ini adalah tanda daripada orang Kristen yang setengah-setengah. Ikut Tuhan setengah-setengah. Sebelah kakinya berdiri di atas firman, sebelah kakinya berdiri di atas kehidupan duniawi. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Justru disinilah saya melihat ada sesuatu yang berbanding terbalik dengan apa yang selama ini diyakini oleh kebanyakan orang. Orang berpikir bahwa berkat Tuhan, kelimpahan, kenyamanan itu adalah selalu diartikan sebagai tanda penyertaan Tuhan. Tapi bukankah seorang pemazmur yaitu Asaf di dalam Mazmur 73 berkata bahwa ia cemburu melihat kehidupan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka terlihat makmur, sehat-sehat tubuhnya, tambun atau gemuk badannya, seperti tidak mengalami masalah apa-apa. Sehingga saya juga mau katakan, tidak pernah kelimpahan atau kenyamanan hidup itu menjadi patokan bagi kita bahwa orang ini disertai Tuhan, bahwa orang ini diberkati Tuhan. Justru kenyamanan hidup, kemewahan, kekayaan itu bisa menjadi jerat bagi kita. Karena biasanya orang ketika di dalam posisi yang nyaman kehidupannya, ia cenderung enggan untuk bertobat saat ada teguran Tuhan datang. Ia tidak mau merendahkan hati karena ia sudah merasa, keadaanku sudah nyaman, dan ketika firman Tuhan datang, baik itu teguran melalui nabinya, ia tidak begitu meresponi dengan baik. Ada dua contoh di dalam Alkitab mengenai orang di dalam zona nyaman, di dalam posisi atau jabatan yang tinggi, dan ketika teguran Tuhan itu datang, mereka tidak menaruh hormat terhadap peringatan yang datangnya dari nabi Tuhan. Yang pertama ialah teguran terhadap Imam Eli. Sebenarnya Imam Eli sudah ditegur pertama kali oleh seorang abdi Allah yang bernubuat bagaimana akhir kehidupan keluarga Imam Eli. Dan kemudian teguran itu diulang untuk kedua kalinya melalui seorang nabi yang masih sangat muda, yang masih kecil, yang pada waktu itu ia pertama kali belajar mendengarkan suara Tuhan, yakni Nabi Samuel. Sebagaimana yang dikatakan di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka.
Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Nah saudaraku, ini teguran yang sangat amat keras loh. Bahkan dosanya itu tidak terampuni oleh korban sembelihan atau korban sajian untuk selamanya. Ini sebenarnya teguran yang sangat menakutkan. Tetapi bagaimana respon dari Imam Eli ketika ia mendengarkan teguran Tuhan melalui Nabi Samuel yang masih kecil? 1 Samuel 3 ayat 18 berkata, "Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, 'Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik.'" Lihat saudaraku, betapa entengnya dia menanggapi teguran Tuhan. Tidak ada sikap yang langsung minta ampun, bertobat, dan diikuti dengan sikap merendahkan hati yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi, seperti merobek pakaiannya dan mengenakan kain kabung, serta menabur abu di atas kepalanya. Atau kemudian dilanjutkan berpuasa memohon pengampunan Tuhan. Itu tidak dia lakukan. Kemudian tokoh yang kedua yang meremehkan teguran Tuhan ialah Raja Saul. Sebagaimana yang dikatakan di dalam 1 Samuel 15 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, "Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu." Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Kalau saudara membaca ayat ini dengan baik, Tuhan itu sebenarnya sudah meninggalkan Saul. Dan Tuhan kembali mengingatkan untuk terakhir kalinya dengan sebuah nubuatan mengenai terkoyaknya kerajaan dari keluarga Saul. Tetapi apa sikap Saul? Ia merasa bahwa dia ada seorang raja besar, orang yang dihormati. Ia menanggapi teguran dari Nabi Samuel itu dengan setengah mengancam. "Ya, aku berdosa, tetapi tunjukkanlah hormatmu terhadap aku di hadapan para tua-tua dan bangsa ini." Wah, ini setengah mengintimidasi saudaraku. Ia tidak menunjukkan pertobatan yang sungguh, ia tidak menunjukkan penyesalannya, dan ia tidak mencari Tuhan dengan sungguh. Ini adalah contoh dari orang yang sudah ada di zona nyaman, sudah dalam posisi yang tinggi, dan ia tidak lagi memberi hormat kepada teguran Tuhan. Sangat berbeda bukan dengan Raja Daud yang ketika ditegur oleh Nabi Nathan, Daud langsung merendahkan diri. Dan itu dia ungkapkan di dalam Mazmur pasal 51. Terhadap engkau sajalah aku sudah berdosa. Ia merendahkan diri dengan serendah-rendahnya loh. Itu sebabnya mengapa Daud selalu ada di dalam hati Tuhan. Itu sebabnya kenapa kemudian Mesias, Tuhan Yesus Kristus disebut sebagai anak Daud. Karena Daud adalah seorang hamba Tuhan yang hatinya melekat kepada Tuhan. Ia lebih suka kehilangan segala-galanya, bahkan kerajaannya, asal jangan kehilangan Tuhan. Ia menghormati setiap teguran yang keluar dari mulut Tuhan, dari nabi-nabinya Tuhan. Ia sangat takut kepada Tuhan. Biarlah kita semua boleh belajar menghormati setiap teguran dan hajaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur di pagi hari ini Kau sudah berbicara dan menegur kami, mengingatkan kami, agar kami selalu menunjukkan telinga kami kepada teguran dan didikan Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan. Kami sadar seringkali kenyamanan kami, kekayaan kami, berkat yang kami terima membuat kami kurang menghormati teguran Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, kami mau berubah, kami mau bertobat dan berbalik kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini biarlah kiranya menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa dengar-dengaran kepada teguran dan didikan Tuhan. Tuhan mengasihi saudara semua, dan kita akan berjumpa di podcast Renungan Pagi yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.